Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, saya ingin lihat semangatnya dulu untuk pagi hari ini. Mungkin salah satu ketua kelas bisa mengkondisikan. Siap berdiri. Siap berdiri. Mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Blora. Bisa sukses pasti hebat. Teknik. Yes. Teknik mesin. Yes, I do. Terima kasih. Oke, sebelumnya bisa dipimpin doanya dulu. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, saya presensi dulu untuk kehadirannya. Yang pertama, Muhammad Arda Ilham, Siap, hadir. Muhammad Zainur, Siap, hadir. Muhammad Hardin Prayoga. Siap, hadir. Oke, untuk materi minggu kemarin mengenai camp, kemudian fokusnya pada passing sama kontur. Nah, jadi dari materi kemudian pelatihan untuk membuat program passing sama kontur kemarin kan sudah ya. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini nanti masih sekitar cuma nanti lebih terfokus pada pocket sama drill. Jelas ya? Jelas. Sekarang gini, sebelum kita ke materi, mungkin ada salah satu yang bisa memberi contoh. Misalkan apa istilahnya untuk contoh di kehidupan sehari-hari, pemrograman pocket sama drill ini biasanya diaplikasikan pada apa? Mungkin salah satu? Siap, izin jawab Pak. Oke, silakan Mas. Saya akan mengambil contoh pocket dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa? Contohnya pembuatan asbak Ya. yang semuanya benda utuh, kemudian dibuat kantong atau cekungan di tengah melalui proses pocket. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke, jadi benar ya, pengaplikasian pada kehidupan kita sehari-hari untuk pemrograman pocket itu contohnya tadi salah satunya mungkin asbak itu. Jadi sebuah benda datar, kemudian yang namanya pocket itu kan berarti kan kolam ya atau kantong. Nah, istilahnya itu lah. Itu untuk pocketnya. Kemudian untuk pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari untuk drill atau bur. Siapa? Monggo. Saya Pak, Oke. Gimana Mas? untuk pengaplikasian drill pada kehidupan sehari-hari contohnya yaitu engsel pintu, di mana lempengan besi dilubangi untuk tempat engsel pintu tersebut. Engsel atau mur sama bautnya itu ya? Ya, Oke, terima kasih. Jadi yang drill untuk pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari salah satunya contohnya engsel pintu, jendela juga bisa jadi plat, kemudian kita bor atau kita lubangi. Jadi untuk pengaplikasian pocket sama drill tadi asbak untuk yang pocketnya, kemudian untuk yang drillnya tadi engsel pintu ya. Ya sampai sini udah jelas ya. Gambaran pocket sama drill untuk dasarnya ya. Terus kita masuk ke kompetensi dasar materinya. Nah, kompetensi dasarnya di sini yang pertama itu memahami komputer aided manufacturing atau CAM untuk proses LED atau milling. Kemudian menganalisis program CAD, LED atau milling melalui proses simulasi. Nah, tapi di sini nanti yang akan kita bahas kita fokus ke millingnya, ya, atau ke fresh-nya. Jelas ya? Jelas.
Terus indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan komputer aided manufaktur atau CAM untuk proses lab dan milling. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi program CAM lab atau milling melalui proses simulasi. Ini sama, jadi kita nanti fokusnya di millingnya aja. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuannya, yang pertama peserta didik mampu memilih komputer aided manufacturing atau CAM untuk proses milling meliputi phasing, kontur, pocket, dan drill. Nah, kemudian untuk yang kedua, peserta didik mampu merencanakan program CAM milling melalui proses simulasi meliputi phasing, kontur, pocket, dan drill. Kemudian dari indikator keterampilannya, peserta didik mampu membuat gambar komputer aided manufacturing atau CAM untuk proses milling melalui atau meliputi phasing, kontur, pocket, dan drill. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memprogram CAM milling melalui proses simulasi meliputi phasing, kontur, pocket, dan drill. Pocket adalah area yang berbentuk cekung atau rongga yang harus diolah atau dihilangkan materialnya menggunakan mesin CNC. Kemudian langkah berikutnya, pilih mesin tipe, kemudian pilih mill, kemudian pilih default. Kemudian atur ukuran benda kerja, mesin group properties, kemudian stock setup, bonding box, kemudian checklist. Berikutnya chaining pola lingkaran pada gambar dan checklist. Kemudian atur menggunakan tool berdiameter 6 mm. Nah, kemudian atur dekat dengan makro stepnya 2. Terus kemudian atur lini parameter dengan clearance 25. Kemudian click retract, kemudian retract 10, kemudian depth-nya min 5, dan kemudian langsung checklist. Kemudian buat program drill untuk membuat lubang pada keempat lingkaran pada sudut-sudutnya dengan memilih program drill pada menu toolpad. Kemudian atur lini parameter dengan depth atau kedalaman min 5, dikasih min ya, min 5. Kalau tidak tadi berarti berakibat dia tidak melakukan proses pengukuran. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pilih verify select operation untuk melihat hasil dari program yang telah dibuat. Nah, nanti itu ada bentuk apa yang bulat tengah, itu berarti nanti yang pocketnya sampai dia apa tembus. Kemudian pojok kanan, atas, sama bawah yang ada lingkarannya kecil-kecil itu nanti yang di apa itu yang hasil dari proses drilling itu tadi. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Ini proses pembuatannya ya. Nah, yang pertama kita buat rectangle-nya. Terus ukurannya kan dimasukkan. Di situ 40. Kemudian sama 4 kali 40 ya. Kemudian di fit atau difokuskan. Dia udah bentuk persegi. Kemudian buat lingkaran. Nah, ukurannya dimasukkan. Nah, kemudian lingkaran yang kedua. Kemudian radiusnya 16,6. Kemudian cekan. Nah, kemudian langkah berikutnya dibuat fillet. Kemudian masukkan ukuran dari filletnya. Di situ 6 mili. Kamu klik dua ujungnya tadi mengelilingi. Nah, sehingga sudutnya kan jadi radius tadi loh. Kemudian buat lingkaran, kemudian dimasukkan lagi. Nah, ini yang untuk proses drill. Berarti diameter yang kecil tadi dibuat banyak 4 buah. Kamu bisa membuatnya satu-satu atau move ya. Nah, kemudian dikasih R juga antara lingkarannya diameter besar sama diameter kecil. Kemudian di trim, yang tidak dipakai dibuang garisnya. Maksudnya ini diperbanyak ini loh Mas. Jadi kamu cukup buat satu lingkaran yang akan di drill, kemudian nanti diperbanyak gitu aja. 4 itu 4 sisi atau jumlahnya. Centernya kan di tengah.
260 itu berarti kan lingkaran ya. Nah itu kan terjadi semua loh. Nah, yang tidak terpakai di trim atau dihapus. Jadi gambarnya kita buat kayak kemarin. Jadi kan ada yang model extrude, ada yang model shape plan ya. Kita buat yang model shape plan aja karena lebih cepat daripada yang extrude tadi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setting benda kerja, stop setup. Nah ini kita masukkan ukuran dari benda mentahnya ya. Benda ukuran awal bendanya berapa di situ, 40 kali 40, kemudian ketebalannya berapa di situ, 40 juga. Nah, kemudian buat panggangan isometri, kemudian dikembalikan top. Nah ini untuk kontur kita lewati ya. Kemudian ini untuk proses poketnya. Nah, kita pilih toolpath, kemudian pocket, kemudian chain, kemudian kit lingkaran yang akan kita lakukan proses pocketing tadi. Toolnya masih sama, kemudian dekatnya dicetak, kemudian diisi 2, kemudian ini parameter kecintaan buat absolut semua dari atas sampai bawah, kemudian kedalaman depthnya berapa, di situ diisi 2 atau min 2 ya, mulai dari kontur kemudian sampai ke pocket. Nah pocketnya berarti nanti 2 kali ya, kan yang pertama kan tidak sampai tembus ya, yang kedua nanti tembus nanti. Toolpath, kemudian drill, kemudian itu dan lebih parameter buat absolut semua. Nah kemudian kedalaman depthnya atau kedalaman dari drillingnya dan jalankan semua dari awal sampai akhir tadi. Nah ini untuk kontur, kemudian pocket 1, pocket 2, kemudian sama drilling. Yang perlu diperhatikan di sini apa tadi? Depth cut, ya. Depth cut dari apa linking parameternya. Jadi harus selalu posisi minus, ya. Kalau dibuat plus berarti nanti dia tidak makan. Walaupun kamu ngeklik pada gambarnya sudah benar, tapi kalau depth-nya tidak kamu kasih min, sama aja. Jadi dia tadi apa akibatnya akan makan di atas, tidak makan pada benda kerjanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau gitu dibagi kelompok, jadi masing-masing satu kelompoknya nanti terdiri dari 3 siswa atau 3 anak. Terserah nanti urut absen atau sesuai tempat duduk aja biar lebih mudah. Sesuai tempat duduk aja ya. Ya. Oke. Saya bagi dulu untuk gambar LKPD-nya. Oke, silakan dinyalakan Mas. Sudah ya. Oke, silakan perhatikan dulu. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, yang perlu kamu perhatikan, baca dulu petunjuknya, ya. Yang pertama di situ kan suruh mengerjakan pembuatan gambar 2D. Dari gambar 2D tersebut buatlah program dengan master time perintah pengerjaan hanya pocket sama drill. Berarti tidak usah passing sama kontur. Nanti untuk bagian tepinya berarti kan enggak kamu kontur ya, berarti hanya pocket apa istilahnya kolom atau cekungan sama drill pojok itu aja ya. Jadi enggak usah gambarnya tetap kamu gambar ya seperti LKPD yang saya kasih ke kamu, cuma nanti untuk toolpath-nya hanya pocket sama drill. Jelas? Jelas. Jelas kan? Jelas. Kalau udah ada silakan kerjakan. Buka aplikasi mastercard-nya. Ini untuk buat ini. 2. 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
lebih nanti untuk toolpad-nya. Berarti nanti kan nggak ada konturnya ini dong, langsung ke pocket sama relief. Enak. Ini diameter yang besar. Kamu buat diameter ini apa enggak? Berarti buat ini terus Dikurangi R dari dikurangi setengah. tengah lingkaran yang kamu buat berapa? Kalau gitu saya nanti minta 2 kelompok. Nanti silakan buat presentasi di depan. Saya Oke, siap Mas Arifin yang satu. Terus satunya Mas Repandi kelompoknya. Oke, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proses pengerjaan drill dan pocket pada beda kerja packing yang akan disampaikan oleh Revandi. sesuai pada langkah-langkah yang diterangkan oleh Pak Doni tadi, kita yang pertama membuat gambar terlebih dahulu. Kemudian kita langsung ke job sheet yang telah kita kerjakan tadi, yaitu langsung membuat pocket. Saya menggunakan tool ukuran diameter 12 karena untuk membersihkan bagian benda kerja yang masih tersisa, saya menggunakan tool yang berukuran lebih besar untuk menghabiskan sisa-sisa pada benda. Kemudian pada logging saya atur menggunakan zigzag dengan entry motion ramp, line in out dengan line 80% dan AFC 80%, dengan deep cut axe rope sebanyak 2. Pada linking parameter, pada clearance, pitch track, pitch plane, top of top sama deep cut saya rubah pada absolute dan saya dijalankan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian pada pengerjaan yang ketiga yaitu drill, saya menggunakan tool dengan diameter 4 juga. Dengan drill ukuran diameter 12, maka pada proses pengobaran akan langsung masuk melubangi pada lubang yang telah saya buat dengan kedalaman deep ukuran 4. Jika dijalankan, programnya kurang lebih terlihat seperti ini. Dan untuk hasil pengerjaan yang telah dibuat kurang lebih hasilnya seperti ini. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah, menggunakan ada pertanyaan. Saya mau bertanya, untuk drilling itu sendiri berapa spindle speed itu untuk diterapkan pada mesin itu? Untuk spindle speednya biasanya kita mencarinya dengan menggunakan rumus N dikali 1000 dibagi P dikali D pada bor atau N mil yang kita gunakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berikutnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat proses packing yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Arifin.
Oke, saya akan menjelaskan parameter dari program Pocket. Nah, tool saya yang saya gunakan berbeda dengan Mas Evan. Saya menggunakan tool dengan diameter 8. Boundernya sama, menggunakan BT30 dan B2C30016. Kan parameternya sendiri tidak diatur dan routingnya menggunakan zigzag. Finishingnya tidak, letinnya sama 80% dengan ART-nya 80, lalu dipindah yang samping juga sama. Depth-nya sendiri menggunakan makro step-nya 2 dan finish step-nya 1. Leading parameternya menggunakan absolute, terus jarak antara benda dari toolnya itu 25 cm dan jarak mengangkat tool dari bendanya 10 cm. Terus pemakanannya -2. Terus pocket yang kedua sama, tapi perbedaannya di linking parameter. Nah, pocket yang kedua ini kita pembubutannya dibubut sampai tembus ke bawah dengan pemakanan -4. Terus pas program drill sama seperti Mas Revan, saya menggunakan tool dengan diameter 4. Nah, itu jarak antara tool dengan bendanya itu sama seperti tadi, 25 dengan depth-nya -3. Dan kalau dianimasikan semua seperti. Nah, sedikit tambahan, tadi entry motion-nya belum saya jelaskan. Entry motion-nya itu saya menggunakan rem. Entry motion itu kayak masuknya pahat ke benda kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, Dari saya mana? tadi entry motion-nya direm. Seandainya diganti ke helix, dampaknya apa atau perbedaannya? Terima kasih. Oke, saya jelaskan perbedaan antara entry motion-nya di rem atau di helix. Nah, entry motion itu kan gerak pahat memasuki benda kerja. Kalau di rem itu dia kayak membuat jalan dulu baru membuat lingkarannya. Kalau di helix dia langsung membuat lingkaran tanpa membuat jalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bos. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi udah ada presentasi dari dua kelompok, dari kelompoknya Mas Revandi, kemudian sama Mas Arifin. Dua-duanya pada saat proses pembuatan pocket itu menggunakan tool yang beda, kalau nggak salah tadi. Yang Mas Revandi tadi menggunakan tool berapa? 12, kemudian yang Mas Arifin pakai tool 8. Nah, sebenarnya tidak masalah kamu mau menggunakan tool berapa. Yang perlu diperhatikan pada saat pocketing dan pemilihan tool, itu yang perlu diperhatikan itu adalah berapa besar pocket atau kantung yang akan kamu buat. Kalau yang kamu buat seperti ini tadi, berarti kan dia berdiameter berapa? 28. Nah, 28 mm. Kamu bisa pakai tool di bawahnya. Semisal 20 juga bisa. Yang kamu buat kan 28 loh. Nah, itu juga bisa. Terus pakai 10 bisa, pakai tadi yang lebih kecil berapa Mas? 8. Nah, 8 mili juga bisa. Kemudian untuk drillnya dengan ukuran 4 mili ya kalau nggak salah diameternya. Kemudian toolnya sama tadi Mas Revandi. Berapa? Pakai diameter berapa? Juga bisa. Diameter 4. Diameter 4.
Terus Mas Arifin? Saya pakai 4. Pakai 4 juga. Nah, berarti pas ya. Yang dibuat 4, toolnya 4. Terus yang dibahas sama Mas Arifin tadi, masalah apa tadi? Entry motion. Entry motion. Di situ ada 3 option. Yang pertama apa tadi? Off, Rem, rem sama helix. sama helix. Nah, yang biasa kita gunakan di sini kan rem ya. Nah, rem itu kan seperti yang dikatakan atau yang dijelaskan tadi oleh Mas Arifin, dia buat jalur dulu. Berarti dia tidak langsung tidak langsung makan atau buat poketnya. Jadi buat jalur dulu. Kalau yang helix berarti dia langsung buat lingkaran. Bedanya di situ. Terus sama saya koreksi lagi, Mas Arifin tadi untuk proses pembubutan. Nah, tadi ada kata-kata proses pembubutan. Kalau nggak salah dengar saya. Nah, iya toh? Iya. Nah, ada proses pembubutan. Padahal di sini kita proses milling, drilling, sama pocketing. Ya, nggak apa-apa. Namanya aja juga belajar. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Jadi untuk materi pembelajaran kali ini mulai pocketing sama drilling berarti sudah bisa, sama yang kemarin berarti passing, kontur sudah tercakup, dan nanti tinggal pengembangan sendiri nanti dengan job-job yang lainnya. Mungkin dari pelajaran saya untuk hari ini mungkin ada refleksi dari siswa atau siswi. Siapa yang mau ngasih refleksi? Silakan. Oke, silakan. Gimana Mbak proses pembelajaran saya hari ini? Saya mewakili teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dari saya lihat tadi teman-teman juga dapat mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan cukup menikmati pembelajaran hari ini dengan baik, dan juga banyak juga materi yang Pak disampaikan kepada kita. Semoga saja pembelajaran ke depan dapat menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi untuk materi pertemuan pada hari ini cukup. Kemudian untuk materi pembelajaran minggu depan berarti nanti untuk apa istilahnya penggabungan untuk model dengan menggunakan passing, kontur, pocket sama drill. Jadi gabungan dari keempat toolpath yang sudah kita pelajari dan sudah kita coba. Nanti keempat toolpath itu coba kita aplikasikan ke dalam satu model atau gambar. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, sebelum saya akhiri, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Buat duduk, duduk. Belum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, sebelum kita akhiri saya ingin lihat dia-dianya lagi. Oke, silakan. Kap. Diri. Diri. Mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Blora. Bisa, yes, pasti, Pak. Teknik. Yes. Teknik mesin. Yes, I do. Pak duduk. Siap, duduk. Mulai. Oke, kalau gitu kita akhiri proses pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.